Alhamdulillahilladzi talatafa bi'ibadihi fata'abbadahum bin nadafah wa afata ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa altafahu wa adda li dhawahirihim tadhiran laha al-ma' al-mahsus bir-riqqah wal latafah. Wassalatu ala Muhammad sayyidina Muhammad al-mustaghriq binuril huda atrafal alam aw aknafahu wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salatan tahmina barakatuha yaumal makhafah wa tantasibu junnatun bainana wa baina kulli afatin amma ba'du. Qala al-muallif al-imam al-Ghazali wa jami' salafun salih. Qala al-imam al-Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin nafanallahu ahlana dzurriyyatana fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa zakara berzikir siapa man Allah kepada Allah inda wudu'ihi ketika wudu'nya man tahhara maka mensucikan siapa Allah jasadahu pada jasadnya orang itu kullahu semuanya. Waman dan barang siapa lam yazkur tidak berzikir siapa orang Allah kepada Allah lam yutahhir maka tidak disucikan minhu daripada orang illa ma kecuali perkara asoba yang mengenai apa al-ma'u abda air. Ini perhatikan, ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh rawahu ad-Daruqutni fi sunani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Perhatikan santri-santri, tidak boleh ribut. Ya. Jadi ketika kamu wudhu itu hati kamu zikir sama Allah, Allah. Pokoknya hati kamu berupaya selama wudhu kamu itu kamu berzikir kepada Allah. Sebab ketika kamu dalam keadaan zikir, kamu wudhu maka semua anggota tubuh kamu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak berzikir, kalau kamu tidak sedang berzikir kepada Allah, maka yang disucikan itu yang terkena air wudhu saja. Di sini yang disucikan, muka kamu disucikan, kaki, tapi yang lain tidak disucikan. Maka pentingnya ketika wudhu itu kamu hati kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddo'a wudhu siapa orang ala tuhrin atas suci kataba maka mencatat siapa Allah lahu bagi man bi dengan wudhu asra hasanatin pada 10 beberapa kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi kalau kamu dalam keadaan wudhu, ambil wudhu lagi. Kalau kamu dalam keadaan suci, ambil wudhu lagi. Namanya itu tajdidul wudhu. Maka yang seperti ini orang itu akan mendapatkan asra hasanat, 10 kebaikan. Ya, tidak apa-apa. Kamu punya wudhu, ambil wudhu lagi, tidak masalah. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu utawi wudu al wudu atas wudu. Artinya wudu, punya wudu, wudu lagi. Punya wudu, wudu lah. Itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Wa hadza uta ini kullu semuanya, hadza itu khissun, itu mendorong ala tasdidil wudu, atas memperbaharui wudu, ya, atas memperbaharui wudu. Wa qala dan bersabda sahabat Nabi alaihi semoga tetap atas Nabi as-salat semoga rahmat ta'zim wassalam dan semoga keselamatan. Idza tawaddo'a ketika wudu siapa al-abdu seorang hamba, al-muslimu orang yang Islam, fatamat madha maka berkumur siapa abad, kharajat maka keluar apa al-khotoya dosa-dosa, min fihi daripada mulutnya orang itu. Wa idastansara dan ketika gebresno siapa orang, gebresno itu apa bahasa Indonesia? Gebresno membersihkan. Bersin. Berarti membersihkan kan?
membersihkan, barang siapa membersihkan siapa orang yang wudu, kharajat maka keluar apal khotoya dosa-dosa min anfi daripada hidungnya orang itu. Dosa-dosa itu bisa dari mulut, bisa dari hidung. Maka ketika kamu ambil wudu setelah berkumur, itu kemudian kamu ambil air hidung, dibersihkan, paham ya? Kalau kamu mau melakukan itu, maka dosa-dosa kamu keluar dari hidung kamu itu. Faidah ghasalah, dan ketika membasuh siapa orang wajahu pada wajahnya orang, kharajat maka keluar apa al khotoya dosa-dosa min wajhi daripada wajahnya orang, hatta tahruja sehingga keluar apa dosa min tahti asfari ainih daripada bawah idep kedua matanya orang, kedua matanya orang. Faidal ghasalah, dan ketika membasuh siapa orang yadeh pada kedua tangannya orang, kharajat maka keluar apal khotoya dosa-dosa min yadeh daripada kedua tangannya orang, hatta takhruja sehingga keluar dosa itu min tahti adfar yadeh daripada di bawah kuku-kuku kedua tangannya orang. Perhatikan ya, tangan-tangan itu bisa mengandung dosa apa itu, bisa terkena dosa-dosa. Kalau kamu membasuh tangan, maka dosa-dosa itu akan keluar daripada kuku-kuku kamu ini. Kuku-kuku kita itu, makanya kita ini dianjurkan untuk potong kuku ya. Kuku kita ini mengandung dosa-dosa. Dosa berarti ya pengaruh daripada setan. Kuku ini kadang-kadang enggak kita untuk menggaruk-garuk, tapi lama-lama jadi hitam-hitam. Betul apa enggak ya? Ini daki-daki yang ada di sini enggak tahu dari mana dosa-dosa apa itu, pengaruh dosa-dosa itu, makanya harus bersih. Wah, kita diajari sejak dulu itu kuku yang panjang-panjang potong. Karena itu apalagi kalau hitam-hitam dibiarkan, itu setan bersarang di tempat-tempat seperti itu. Sarangnya setan itu di tempat-tempat itu. Wa idza masaha, dan ketika mengusap siapa orang birosi dengan kepalanya orang, kharajat maka keluar apal khotoya dosa-dosa min roksi dari kepalanya orang, hatta tahruja sehingga keluar apa dosa-dosa min udhuneh daripada kedua telinganya orang. Wa idza ghasala, dan ketika basuh siapa orang rijleh pada kedua kakinya orang, kharajat maka keluar apal khotoya dosa-dosa min rijleh daripada kedua kakinya orang, hatta tahruja sehingga keluar apa dosa-dosa itu min tahti atfari rijleh daripada di bawah kuku-kuku kedua kakinya orang. Sumakana, lantas ketika ada apa masyuhu jalannya orang, ilal masjid di tempat masjid, di tempat sholat, wasolatu dan sholatnya abad nafilatan itu, wasolatu dan itu nafilatan itu sholat sunnah lahu bagi abad. Sholat sunnah atau nafilah lebihan ya, sholat sunnah itu adalah tambahan lahu bagi abad. Hadis ini rawahu Malik fil Muwatta, ini diriwayatkan oleh Malik, begitu juga An-Nasai, begitu juga Ibnu Majah. Wa yurwa, dan diriwayatkan ana tahir kas-shaim. Perhatikan, diriwayatkan dalam hadis ana tahira, sesungguhnya orang yang bersuci itu kas-shaim, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Wa bilafdin at-tahir an-naim kas-shaim al-qaim. Anak-anak, kita semua santri-santri dengarkan ya. Ini hadis Nabi ini begini. At-tahir an-naim, orang yang ketika tidur dia ambil wudu. Perhatikan, dia ketika mau tidur itu ambil wudu, maka dia itu seperti mendapatkan pahala puasa dan sholat tahajud malam. Jadi kalau orang itu mau tidur ambil wudu, maka pahalanya seperti dirinya itu orang yang berpuasa dan yang qiyamul lail, sholat malam di dalam malam hari. Makanya kalau kamu ingin dapat mimpi-mimpi yang indah bagus,
hal-hal yang bersifat rohani, yang spiritual, maka ketika mau tidur itu wudu dulu. Maka kalau kamu mimpinya biasanya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang meningkatkan spiritual kamu, bertemu sama orang soleh, bertemu dengan wali-walinya Allah. Itu kalau kamu ambil wudu dulu. Tapi kalau kamu makan kekenyangan, mau tidur makan 3 piring, paham? Bahkan ambil separuh nampan atau 1 nampan kau makan sendiri, terus kemudian tidak wudu, tidur, kamu tidak mimpi yang indah, ketemunya sama gerandong. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya ambil wudu ya, yang bersih. Karena kalau kamu sedang berwudu itu kamu dalam keadaan sedang puasa dan sedang mendapatkan pahala puasa dan sholat qiyamul lail. Amin Allahumma. Insyaallah ini upayakan seperti ini, hal-hal yang baik seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala dan bersabda siapa Nabi alaihi semoga tetap salatu wassalam, man barang siapa tawaddoa wudu siapa orang, fa asana maka berbuat baik siapa orang al wudu pada wudu. Jadi fa asana membaguskan siapa orang al wudu pada wudu, sumarofa lantas kemudian mengangkat siapa orang torfau pada matanya orang ila sama pada arah langit. Faqala maka berucap siapa orang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, apa yang diucapkan habis wudu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu. Ulangi lagi, asyhadu an la wahdahu la syarika wa asyhadu. Yang di belakang, tidak boleh ribut sendiri. Yang di belakang, jangan cerita sendiri. Ulangi lagi, berpikir. Asyhadu an la abduhu wa. Kalau ketika orang selesai wudhu kemudian mengangkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ini yang dibaca, maka futihat maka dibuka lahu bagi orang apa abwabul jannah, pintu-pintu surga as-samaniyah yang 8. Semua yang 8 dibuka. Yadkhulu min ayyiha syaa. Silakan kau masuk dari mana yang kau pilih. Yadkhulu min ayyiha, mana-mana surga, pintu-pintu itu syaa menghendaki siapa orang. Kalau orang rajin baca doa seperti itu, habis sholat baca asyhadu an la ilaha illallah, maka dirinya disuruh oleh Allah nanti di akhirat, silahkan kau masuk pintu yang mana saja yang kau mau. Masya Allah, silahkan kau masuk pintu surga yang mana yang kau mau ya. Makanya pentingnya berdoa, habis wudu berdoa, wudunya yang bagus. Waqala dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, innal wudu as-salihah, sesungguhnya wudu yang bagus yatrodu, itu bisa menolak apa al wudu saleh angka darimu asyaiton, daripada setan. Tidak usah takut kalau kamu pokoknya wudunya benar, sahih, soleh, yang bagus, maka itu adalah berfungsi, setan tidak akan bisa menggoda kamu. Setan tidak usah menggoda kamu. Maka kalau mau tidur kok takut ada hantu, takut ketika tidur ada hantu, maka ambil wudu yang bagus, berzikir ketika mau tidur, berzikir, baca ayat kursi dan lain sebagainya. Maka kamu tidak akan bisa digoda oleh bangsa-bangsa setan. Waqala dan berkata siapa Mujahid, man barang siapa istata'a mampu siapa man alla yabita, supaya tidak bermalam siapa orang illa tahiran kecuali dalam keadaan suci, zakiran yang sedang berzikir, mustaghfiran halih tur minta ampun sama Allah, falyafal maka hendak lakukanlah. Final arwah maka sesungguhnya ruh tuma'asu itu digerakkan apa arwah alama kubidat alaih atas apa yang ia diambil alaih atas ma. Jadi ruh itu akan dipertemukan ya. Ruhnya kalau kamu dalam keadaan suci akan dipertemukan dengan ruh-ruh suci, orang-orang suci. Tapi kalau kamu dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak suci, apalagi perutnya kotor, maka yang diperjumpakan adalah dengan hal-hal yang jelek ya, setan-setan. Kamu tiba-tiba menjerit-jerit, kenapa kok menjerit-jerit?
aduh aku dikejar hantu, ya. Seolah-olah dikejar hantu, dikejar binatang-binatang yang menakutkan, ya. Kaifiyatul ghusli ai hada, utawi ini itu tata caranya mandi. Wahwa dan utai kaifiyatul ghusli ay doa, supaya menaruh siapa orang al-ina pada wadah an yamini, daripada arah kanannya orang. Sumayusami, lantas mengucapkan tasmiyah, baca bismillah Allah kepada Allah Ta'ala, wa yaghsila, dan kemudian membasuh siapa orang yadeh, kepada kedua tangannya orang, salasan, pada 3 kali. Sumayastanji, lantas bersuci siapa orang, mensucikan orang, kama wasofnah, sebagaimana yang kami sifatkan hu kepada ma. Wa yuzila, dan menghilangkan siapa orang alama, atas perkara ma, pada perkara ala badan, yang di atas badannya orang, min najasatin, daripada najis, ingkana, jika ada apa najis. Sumaya tawaddo, lantas wudhu siapa orang, wudhu'ahu, pada wudhunya orang, lis sholat, ibarat sholat. Kama sabaqo, kama sebagaimana perkara sabaqo, telah lalu apa ma illa ghusla qadamaih, kecuali yang tidak disiram kedua kakinya orang itu. Fa innahu, maka sesungguhnya orang, yuakhiru, mengakhirkan orang, huma, kepada qadamaih. Fa in ghasala, maka jika membasuh siapa orang, huma, kepada keduanya, sumawada, lantas menaruh siapa orang, huma, kepada kedua kaki, alal ardi, atas bumi, kal idoah, seperti menyia-nyiakan lil ma'i, pada air. Jadi caranya kalau kamu wudhu, kalau mandi itu juga apa itu, pertama adalah pakai bismillah dulu, kemudian membasuh kedua tangannya, wa yaghsilu yadeh, kemudian bersuci, dibersihkan dulu badannya itu kalau kamu mau mandi, apalagi mandi wajib, mandi haid, jinabah dan sebagainya, itu perkara yang ada di tubuh kita itu sucikan dulu, bersihkan dulu. Kemudian setelah itu wudhu, setelah itu ambil wudhu, tapi tidak usah kakinya tidak usah disiram dulu, ya, nanti terakhir. Itu kalau memang dirinya dalam perjalanan wudhu tidak sampai memegang kemaluannya. Kalau memegang kemaluannya berarti harus wudhu pertama lagi, sebab dia adalah batal wudhunya. Sumaya subba, lantas kemudian menyiramkan siapa orang alma, pada air, ala syatil aiman, atas sisihnya yang kanan, salasan, pada 3 kali. Suma ala sikil aisar, lantas atas sisi yang kiri, salasan. Suma ala ro'sih, lantas atas kepalanya, salasan. Berarti kan cara mandi itu jangan langsung di kepala dulu, jangan di kepala dulu, bagian kanan dulu, siram dulu 3 kali, ya, siram dulu 3 kali, 3 kali yang kiri, 3 kali, baru bagian kepala. Dan ini menurut kesehatan itu sangat bagus. Kalau kamu langsung di sini enggak bagus, ya, enggak bagus. Makanya siram bagian kanan dulu, siram dulu, kiri dulu, baru kepala. Paham ya? Terus kemudian apa? Sumala sikil aisar, sumala rasasal. Samayadluku, lantas kemudian menggosok siapa orang, ma, pada perkara akbala, yang ada di depan, min badani, bagian depannya digosok dulu. Wama, dan perkara adbara, yang ada di belakangnya, ma. Wa yuhallilu, dan kemudian nyela-nyelani siapa orang, sa'ra ra'si wal lihyah, disela-selani rambutnya itu, disela-selani. Ya, kalau pakai tangan cukup pakai tangan, kalau enggak pakai sisir. Di sela-selani, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan yang tidak bisa masuk air, gumpalan rambut. Begitu juga jenggotnya yang tebal. Wa yusilu, dan menyampaikan siapa orang, memasuk alma, pada air, lemana bida, pada tempat tumbuhnya rambut, ma, pada perkara kasufa, yang tebal apa, ma, minuh, daripada rambut, khaffa, atau tipis. Walaysa, dan tidak ada ala roksi, itu tetap atas seorang perempuan, nakdud dofairi, apa harus melepas gelungannya rambut perempuan, illa idza alimat, kecuali ketika mengetahui perempuan, annal ma, sesungguhnya air, la yasilu ila khalali sa'ri, tidak sampai pada sela-selanya rambut. Jadi gelungannya perempuan tidak usah dilepas, atau mungkin kalau perempuan pakai kayak dipintal gitu, di kelabang. Asal yakin bahwasanya air bisa masuk, tidak usah dilepas.
Tapi kalau kita yakin kok enggak bisa ini deh, enggak bisa kayaknya ini, maka kalau begitu harus dilepas. Tapi kan insya Allah bisa, asal pamannya punya kelabang begitu, langsung digerak-gerakkan, mungkin dikasih masuk di air, insya Allah bisa masuk semuanya, ya. Tapi kalau pamannya yakin, wah ini kayaknya di dalamnya mungkin ada lem-lemnya deh kayaknya. Kalau ada lemnya ya berarti harus dilepas supaya air itu bisa masuk. Wa yata'ahad, dan semuanya meniti-niti, artinya harus meneliti siapa orang ma'atifal badan, pada lempitan-lempitan badan. Kalau punya lipatan-lipatan di badan, mungkin badannya ada lipatan-lipatan yang itu harus diperhatikan. Wal yattaqi, dan supaya takut siapa orang ayyamusa, wal yattaqi, dan hendaklah takut siapa orang, artinya harus menghindari gitu. Ayyamusa, supaya menyentuh siapa orang zakaro, pada kemaluannya orang, fi asna'i dzalika, di dalam tengah-tengahnya itu semuanya. Fa in fa'ala dzalik, maka jika mengerjakan orang pada itu semuanya, fal ya'id, maka hendaklah mengulangi siapa orang al wudu'a, pada wudu. Wa in tawadda, dan jika wudu siapa orang qablal ghusli, sebelum wudu. Kalau jika memang orang itu wudu sebelum mandi, fala yu'iduhu ba'dal ghusli, maka tidak usah mengulangi orang ba'da wudu ba'dal ghusli. Tadi itu kan pertama disuruh wudu dulu, paham apa enggak? Pertama wudhu dulu, ndak usah kaki. Yang penting ketika wudhu tidak menyentuh kemaluannya. Kalau dia menyentuh maka batal. Kalau batal harus wudhu lagi. Ya, paham apa paham? Fahadihi maka ini sunanul wudhu, itu sunah-sunahnya wudhu wal ghusli, dan mandi. Zakarna, menyebutkan siapa kami minha, daripada itu malah buddha, yang tidak boleh tidak minhu daripada lisalik tariqil akhirah, pada orang yang berjalan menuju jalan akhirat, min ilmi, daripada ilmunya orang, wa amali, amalnya orang, wa ma, dan utai perkara adahu, yang selainnya minal masail, dari beberapa masalah yuhtaju, dibutuhkan ila kepada masail, fi awaridil ahwal, dari beberapa perkara-perkara yang baru, daripada beberapa keadaan, fayurja'u, maka kembali siapa orang fiha, di dalam masail, ila kutubil fikih, pada kitab-kitab fikih. Wal wajib, maka yang wajib min jumlah timah, daripada jumlah zakar, menyebutkan hukum adama fil ghusli, di dalam mandi itu amron. Perhatikan, di dalam wudu yang harus diwajib dijaga itu dua perkara. Pertama, an-niyatu, satu niat. Yang kedua, wasti'abul badan bil ghusli, dan meratakan seluruh badan dengan siraman. Meratakan seluruh badan dengan siraman. Wa furudul wudu, dan utawi wajib-wajibnya wudu itu pertama an-niyatun, niat, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah, wa ghuslul yadain, dan membasuh kedua tangan, ilal mirfaqain, sampai kedua siku, wa mashuma, dan mengusap perkara yang toliku, yang diucapkan apa alaih atas al ismu, apa nama, minar ra'si, daripada kepala, wa ghuslul rijlain, dan membasuh kedua kaki, ilal ka'bain, dari sampai kedua mata kaki, wa tartibu, dan tertib. Wa amal walah, adapun nuli-nuli, ya, sambung menyambung yang cepat, itu falaisat wajibah, maka itu tidak ada pemualah wajibah, itu wajib. Wal ghusl al wajib arba'ah, wa mandi yang wajib itu 4. Pertama, wa mandi yang wajib itu ada 4 perkara. Pertama al ghusl li khurujil mani. Yang pertama adalah mandi karena keluar sperma. Yang kedua walil tiqail khitanain, dan karena bertemunya dua yang dikhitan. Ya, dua yang dikhitan, artinya walaupun hanya berjumpa, bertemu, menempel dua yang dikhitan itu, maka wajib mandi. Wal haid, yang nomor 3 adalah karena haid, wan nifas, dan karena nifas. Wama, dan utai perkara ada selainnya minal aksal, itu daripada sunnah, itu hukumnya sunnah. Kal ghusli lil jum'ah, mandi karena sholat Jumat, wal idain, 2 hari raya, wal ihram, karena ihram, wali wukufi Arafah, karena wukuf Arafah, wa Muzdalifah, dan Muzdalifah, wali dukuli Makkah, karena mau masuk Mekah, wa salasati aghsalin, dan mandi 3 beberapa menit ayami tasrek, wa salasati aghsali ayami tasrek, dan 3 mandi di hari-hari tasrek, wali tuafil wada, dan karena tuaf perpisahan ala qaulin, atas pendapat ulama, wal kafir, dan orang kafir idza aslama ghairu junubin. Perhatikan, orang kafir ketika dia masuk Islam tapi dia belum junub, itu juga sunnah. Berarti kalau junub berarti harus dimandikan dulu junubnya. Wal majnun, dan orang-orang gila,
idza faqa ketika sadar. Perhatikan, orang gila sadar dari gilanya, sunnah mandi. Waliman dan bagi seorang ghassala yang memandikan siapa orang mayitan pada mati. Perhatikan, orang yang habis memandikan mayit itu disunahkan mandi. Orang yang sudah menyentuh mayat memandikan, itu juga disunahkan untuk mandi ya. Fakullun dzalika maqated, semuanya itu mustahabun, disunahkan. Kaifiyatu tayammum wallahu. Semoga manfaat. Al-Fatihah.